Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Karisma Anindita. Saya mahasiswi IAT semester 7 dengan NIM 75. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dan interkoneksi pemikiran tokoh kontemporer Amin Abdullah. Biografi Amin Abdullah. Muhammad Amin Abdullah lahir di Margaluyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953. Ayahnya bernama Karnati dan ibunya bernama Aisyah. Sejak kecil, Muhammad Amin Abdullah telah intens mendapat pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Muhammad Amin Abdullah juga mengenyam pendidikan pesantren di Kulliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI, yaitu pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo pada tahun 1966 sampai dengan 1972. Lalu pada tahun 1972 sampai dengan 1978, ia melanjutkan program sarjana muda di Institut Pendidikan Darussalam. Pada tahun 1978, ia mendapat gelar Doktorandes di jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan program magister dan doktoralnya di bidang filsafat Islam di Departemen Man of Philosophy, Faculty of Science, Middle East Technical University, Ankara, Turki atas sponsor dari Departemen Agama dan Pemerintah Republik Turki pada tahun 1984 sampai dengan 1990. Latar belakang pemikiran Muhammad Amin Abdullah yaitu menjelang abad 12 Masehi, dikotomi ilmu mulai menjangkiti Islam. Pemisahan antara ilmu agama dan umum mulai digencarkan. Situasi tersebut diperparah dengan munculnya pola pikir masyarakat yang meyakini bahwa agama dan sains adalah dua hal yang tidak dapat dipertemukan. Keduanya terpisah satu sama lain. Hal tersebut mengantar ilmuwan Muslim pada upaya integrasi ilmu pengetahuan dalam Islam seperti yang digagas oleh beliau, Muhammad Amin Abdullah. Menurut Amin Abdullah, integrasi adalah upaya untuk memadukan ilmu agama dan umum. Interkoneksi adalah usaha untuk memahami kompleksivitas fenomena kehidupan manusia dalam setiap bangunan keilmuan, baik agama, sosial, humaniora, maupun alam yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kerjasama. Saling tergusapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antar disiplin keilmuan. Jadi, paradigma integrasi interkoneksi adalah paradigma yang berusaha saling menghargai keilmuan umum dan agama, sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia. Gambar tersebut adalah gambar jaring laba-laba keilmuan yang digagas oleh beliau, Muhammad Amin Abdullah. Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa jarak pandang keilmuan integralistik sangat luas dan mencakup sektor tradisional maupun modern. Di samping itu, tergambar individu beragama yang terampil dalam menangani isu-isu keagamaan dan kemanusiaan dengan dikuasainya ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora kontemporer. Hal ini dilandaskan dengan etika moral keagamaan yang objektif dan kokoh, karena keberadaan Al-Quran dan Sunnah sebagai sentral keilmuan dan pandangan hidup. Kemudian dikembangkan melalui pendekatan baru yang menginspirasi munculnya ilmu-ilmu yang ada pada lapisan-lapisan setelahnya. Garis putus-putus yang menyerupai pori-pori yang menjadi dinding pembatas antar berbagai disiplin keilmuan di atas tidak saja digunakan sebagaimana yang terlihat, akan tetapi juga menjadi batas ruang dan waktu
corak berpikir atau uruf. Ia juga berfungsi seperti ventilasi yang mengatur sirkulasi udara, yang dalam hal ini digunakan untuk dapat saling tukar-menukar informasi secara bebas, nyaman, dan tanpa beban agar dapat saling berkomunikasi, berdialog, menembus, mengirimkan pesan dan masukan temuan-temuan baru di bidangnya pada disiplin ilmu lain yang berada di luar bidangnya. Kesimpulannya adalah bahwa Muhammad Amin Abdullah adalah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang mampu melahirkan sebuah konsep cerdas yang dalam hal ini berupa kerangka berpikir atau paradigma integrasi interkoneksi. Cara pandang yang ia tawarkan berupaya untuk menciptakan keterpaduan dan keterkaitan antara ilmu agama dan ilmu umum yang telah terpisah sejak berabad-abad lamanya. Dengan paradigma ini, maka 3 wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait satu sama lain. Begitu. Demikian penjelasan tentang integrasi dan interkoneksi hasil pemikiran dari Muhammad Amin Abdullah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.